Pada tahun 2023, Kemendikbud mengeluarkan regulasi perubahan tugas akhir. Selain skripsi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memperkenalkan kebijakan baru yang memberikan mahasiswa fleksibilitas dalam memilih bentuk tugas akhir. Pilihan tersebut meliputi proyek inovatif, penelitian praktis, atau pengabdian masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan mendorong eksplorasi mahasiswa. Namun, di balik itu tantangan muncul dari pandangan sosial dan akademik yang masih menganggap skripsi sebagai standar presisius dan tradisional, sehingga mahasiswa sering merasa ragu dalam memilih alternatif yang lebih sesuai dengan minat mereka karena kekhawatiran akan penilaian masyarakat. Kami dari kelompok 2, kelas C, semester 3, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya melakukan penelitian untuk ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian komunikasi yang diajar oleh Profesor Rahmat Kriantono. Penelitian ini berjudul Studi Korelasional Pengaruh Perubahan Regulasi Tugas Akhir terhadap Keputusan Pemilihan Tugas Akhir Mahasiswa Semester 7 Ilmu Komunikasi FISIP UB. Kami memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fleksibilitas tugas akhir terhadap keputusan mahasiswa berdasarkan teori disonansi kognitif. Menggunakan metode studi korelasional, penelitian ini menggali persepsi, sikap, dan juga motivasi mahasiswa dengan instrumen kuesioner untuk memahami kompleksibilitas sosial di balik keputusan mereka. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori disonansi kognitif dari Leon Festiger, yang menyatakan bahwa manusia cenderung kali mencari konsistensi antara sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku. Ketidaksesuaian di antara elemen-elemen tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga individu terdorong untuk mengubah sikap atau perilaku, atau mencari justifikasi eksternal guna mengurangi disonansi. Dalam konteks perubahan regulasi tugas akhir, teori ini menjelaskan bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi sikap dan keputusan mahasiswa, terutama ketika regulasi tidak sesuai dengan harapan mereka. Dikarenakan paradigma positivistik yang memiliki keterbatasan dalam melihat realitas, maka paradigma post-positivistik mengajak kita melihat realitas sebagai sesuatu yang kaya dan subjektif. Paradigma post-positivistik cenderung lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Karena kita mengakui bahwa realitas tidak selalu dapat dipahami melalui pengamatan semata, maka perlu untuk melakukan interpretasi dan konstruksi bersama antara peneliti dan subjek penelitian. Alasan kami menggunakan paradigma post-positivistik, yakni karena dengan paradigma ini, memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna di balik interaksi sosial. Dalam penelitian ini, paradigma post-positivistik membantu menemukan makna yang mendalam dari perubahan regulasi. Kami tidak hanya mengukur, tetapi juga memahami pengalaman mahasiswa secara lebih holistik. Terdapat 3 hipotesis pada penelitian kami. Hipotesis 0 adalah bahwa perubahan kebijakan regulasi ini tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa. Namun, hipotesis ini ditolak karena data dari kuesioner menunjukkan dampak yang signifikan antara perubahan regulasi dan keputusan mahasiswa dalam memilih tugas akhir. Hipotesis 1 adalah bahwa perubahan kebijakan regulasi ini berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa. Hipotesis ini diterima berdasarkan data yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengubah keputusan mereka setelah regulasi diperbarui. Hipotesis 2 membahas 3 tipe hubungan yang berperan dalam keputusan mahasiswa. Terdapat 3 hubungan. Yang pertama ada hubungan nihil, hubungan konsisten, dan hubungan disonansi. Dari hasil telaah, dapat ditemukan bahwa hubungan nihil, hubungan konsisten, dan hubungan disonan tidak seluruhnya berperan aktif dalam menentukan keputusan mahasiswa semester 7 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Akan tetapi, ia memiliki peran aktif hanya hubungan konsisten saja. Hasil kuantitatif penelitian ini kami menilai pengaruh perubahan regulasi tugas akhir terhadap keputusan mahasiswa semester 7 Ilmu Komunikasi FISIP UB. Ada 7 indikator yang kami gunakan. Yang pertama, hubungan nihil, hubungan konsisten, hubungan disonansi, sikap, persepsi, pengetahuan, dan tingkah laku. Hubungan konsisten adalah faktor yang paling berpengaruh dengan skor rata-rata tertinggi yakni 16,51 dalam rentang 14,26 hingga 17,0. Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi secara konsisten berdampak pada keputusan mahasiswa terkait topik dan jenis tugas akhir yang mereka pilih. Sebaliknya, sikap memiliki pengaruh terendah dengan skor rata-rata 6,67 dan berada di rentang 6,0 hingga 8,75. Artinya, perubahan regulasi tidak banyak mengubah sikap mahasiswa dalam menentukan tugas akhir.
Indikator lainnya seperti hubungan nihil, hubungan disonansi, persepsi, pengetahuan, dan tingkah laku menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan meskipun tidak sekuat hubungan konsisten. Secara keseluruhan, pengaruh perubahan regulasi sangat bervariasi dengan hubungan konsisten yang paling menentukan dan sikap yang memiliki dampak paling minimal. Selanjutnya, dengan filtrasi data kualitatif didapatkan, yang pertama, hasil kualifikasi jawaban singkat dari 164 informan mengenai keyakinan mereka bahwa tugas akhir akan mendukung karir masa depan menunjukkan beragam pandangan yang mencerminkan perbedaan motif dan tingkat keyakinan. Keyakinan mahasiswa terhadap dampak tugas akhir pada karir sangat bergantung pada relevansi topik dan adanya peluang eksternal. Bagi yang yakin, relevansi adalah kuncinya. Namun, bagi yang ragu, keberhasilan bergantung pada kesempatan mengembangkan tugas akhir di luar akademik. Yang kedua, terkait pertanyaan mengenai alasan yang membuat mereka bingung atau yakin dalam memilih tugas akhir setelah adanya perubahan regulasi kebijakan, dinyatakan bahwa kondisi di zona ini diminimalisir dengan adanya kejelasan prosedur pengerjaan tugas akhir yang baru. Mereka juga dapat memilih tugas akhir dengan minat pribadi mereka dan memilih sesuai dengan apa yang diasumsikan dapat mendukung karir mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perubahan regulasi tugas akhir yang diterapkan oleh Kemendikbud memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa semester 7 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya dalam memilih tugas akhir. Meskipun kebijakan ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, keputusan mahasiswa dipengaruhi oleh hubungan konsisten antara perubahan regulasi dan keputusan mereka, yang terbukti menjadi faktor paling kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan regulasi, mahasiswa cenderung memilih tugas akhir yang sesuai dengan minat pribadi mereka dan peluang karir yang relevan. Namun, terdapat perbedaan keyakinan di antara mahasiswa tentang apakah tugas akhir akan mendukung karir masa depan mereka yang sebagian besar bergantung pada relevansi topik dan kesempatan eksternal. Nah, setelah melihat hasil penelitian yang kami lakukan, bagaimana menurut kalian? Apakah fleksibilitas yang diberikan oleh perubahan regulasi tugas akhir ini memberikan dampak positif bagi mahasiswa dalam mempersiapkan karir mereka? Atau justru malah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian? Demikianlah presentasi yang kami lakukan dengan output audiovisual ini. Kami dari kelompok 2 semester 3 kelas C, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2023 Universitas Brawijaya, pamit undur diri.